Nomor rolas ya. Ini tekan nomor rolas. PKN ora akeh ukur tekan nomor 15. Terus iya, PKN gitu. Karena lanjut nah ini. Jadi yang kene ana tulisan patrit kudu bingi ya. Kudu bingi kan ini ana istilah apa? Ini ana istilah apa bingi? Sing pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM apartheid ya. Apartheid karo apartheid beda ya. Kadang ketukar. Jadi ana huruf. Jadi nek anu sing apartheid ke pelanggaran HAM, nek ke treat apartheid. Jadi A itu bukan atau tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ya semburi kewarganegaraan. Artinya tidak punya kewarganegaraan sama sekali. Berarti nol kewarganegaraan. Ya, A itu tidak, patrit itu kewarganegaraan, tidak punya kewarganegaraan. Berarti nang kene iki kasusnya sing sering dibahas ius soli karo ius sanggup. Ius soli kasusnya ki apa? Ius soli kasusnya ditulis sing gampang ke tempat. Gampangnya tulisannya tempat. Ius sang ius ya, darah gitu ya. Pergawan kalimat tempat dan darah. Jadi nek dia iusali warga negaranya tergantung di mana dia nggon lairane. Nek dia getih sinang borong awak. Permasalahane negara di bae sing nganggo iusali karo negara di bae sing nganggo ya mus apa-apa. Karena sing ius sangu lah. Sangius ya, sangu ya. Nah, terus nang kene ana negara Jepang. Nah, Jepang ye nganggo getih darah. Ya. Darah ya. Darah, tulis darah. Berarti dimanapun anak Jepang lahir, dia tetap warga negara Jepang. Nah, terus Amerika nganggone nggon tempat. Anak bocah lahir nang Amerika, ya warga negara Amerika. Berarti nang kene ya warga negara Jepang, ya warga negara Amerika. Berarti kasusnya di dua ya. Ditambah 4. Di dua tambahin burinya tambah iki. Baldomero dari Jerman. Saya Baldomero, jenengan Jerman ya toket-toket. Tapi Baldomero kan jenengan Jerman ya. Baldomero tinggal di Baldomero berasal dari Jerman. Lah Jerman dewek dipartit apa iusang Jerman? Indonesia berarti Jerman ge nganggone kayak Amerika. Berarti tempat. Lah Amerika Serikat berarti anggone tempat. Ada tempat wong Jepang, wong Jerman lahir nang Amerika. Berarti kewarganegaraannya statusnya Amerika. Jadi kewarganegaraan sah ya. Loro-lorone nganggo ius soli dua-duanya. Jadi Jerman, Amerika Serikat nganggo ius soli. Loro-loro nek. Jadi kok kewarganegaraane nang singgon sing dienggoni. Terus sing ketelu Alessandro jenengane Itali. Alessandro ge nganggone si Itali ki nganggone getih darah. Nang Spanyol nganggone apa? Spanyol pada bae nganggo getih darah. Darah dan darah berarti wong sing dihukumi nganggo getih
lahir nang nggo sing nganggo getih berarti ora diakui nang ngene. Berarti nggih sing A Madrid ora diakui nang ngene. Meksiko berarti tempat ya. Tempat apa tuh Meksiko? Menentukan tempat taruh darah itu berdasarkan hukum negara itu sendiri. Jadi nek ngerti nyantan pengen ngerti Meksiko takon Bang Meksiko. Saudara Meksiko, ayo. Oke, ki ora bisa tigre ya. Tapi engko anak-anak kata kuncine kok. Anak-anak sing goblok balang. Tempat-tempat berarti warga negara Argentina. Mateo di Peru. Mateo Peru ke tempat ya. Belanda nganggone wis ya. Berarti darah, berarti warga negara nih ya. Pada berat dua ya? Itu Pak Sundara. Yang saya itu tadi kan Alexander kita lihat kamu ini. Kalau kamu ini berarti dia lahir di manapun tetap negara Italia. Iya, berarti ke Italia ya. Berarti singkat ke negaranya Italia ya. Salah ya, ya. Berarti jawabannya sing ya. Berarti ke Italia. Jadi secara umum nek kiye sing nganggo ius soli kiye rata-rata Amerika Latin. Negara Amerika Latin. Hampir sebagian besar Amerika Latin ke ius soli. Nek ius ye rata-ratane negara sing awal mulane nang kana isiana kerajaan iki gampang Jerman nang apa Jerman nganggone darat nang kana ya walaupun itu kerajaan sih walaupun Jerman nganggone darat itu tempat ya kan tempat berarti pancen orang darat contohnya Jerman Jepang karena anak kerajaane suwe nang kana terus Cina Korea Selatan Amerika Asia Timur ya Asia Timur ius Asia Timur terus daerah sing Asia anak kerajaannya apa maning tuh istilahnya Inggris lagu mikir Belanda sing kerajaan ya iya kerajaan Malaysia Brunei Darussalam wes tangis jadi cara ngapalnya gampangnya kayak gitu jadi nek sing Asiana bentuk-bentuk kerajaan biasane gue Yus. Cuman kasusnya kok Itali bisa? Nah karena kan sana kerajaan ya. Sana orang. Vatikan datang kerajaan itu. Vatikan ya ini saya. Jadi gampangnya kok sing Yus soli gue kasus negara Amerika Latin dan negara yang memiliki kebebasan demokrasi lebih contohnya Indonesia sing multi ras lah intinya kok karena negara kebebasannya multi ras nang kono ius soli Indonesia kan termasuk penganut ius soli tetapi kadang juga anak ius sangisnya tinggung di dua terus nomor 13 ya gampangnya kayak 13. Salah satu contoh kasus tantangan iya yang perlu dicermati yang soal yang kau bingung kata tantangan tinggal kinangkene masalahnya anak perkara birang-birang berikut ini yang menjadi tanggung jawab warga negara global salah satu kasus contoh tantangan ya. Pertama, menyadari Indonesia secara luas dan mempunyai perasaan sendiri sebagai warga negara. Masuk ke berat? Karena kasusnya nangkane warga negara global. Kesalahan nang. Walaupun bagi Indonesia dewek, iya, gimana ya? Anak bangsa. Terus, dia masih sama, masih dalam lingkup nasional. Sing
ada ya, masih lingkup nasional. Jadi sing lebih ke arah global, sing arah global lebih ke arahnya. Dimengko dicermati pertanyaannya. Ini ciri-ciri warga negara global, warga yang memperhatikan nilai-nilai kebersamaan, keberlangsungan hidup bersama dalam payung lingkup dunia. Biasanya engkau nangkene isunya sing digawa biasanya ya, isu lingkungan hidup AMDAL ya. Isu AMDAL. Ini kan isu umum, tapi seringnya isu lingkungan hidup. Kepriwe jenengan bersikap nek anak ilegal logi, termasuk sikap bersikap sebagai warga negara global. Bagaimana kasus bocornya minyak bumi di tengah laut, bagaimana kasus pembuangan sampah plastik limbah rumah tangga yang akhirnya sampai ke laut, termasuk isu-isu global. Mungkin akan warga ditanggapi mengko sing bisa masuk isu global sebenarnya gue. Secara umum radikalisme dan ekstremisme juga isu global, tapi nek dikonteksnya dengan anak bangsa menjadi isu lokal. Nomor 14 ya. Nomor 14. Berikut ini dampak positif. Positif ya. Positif globalisasi yang paling tepat. Yang A, mudahnya Indonesia mendapatkan pinjaman luar negeri. Positif apa negatif? Dilihat dari segi utang negatif. Dilihat dari segi kemudahan positif. Nah, tapi nek anu dideleng ya tetap negatif. Jangan mengandalkan utang luar negeri. Karena suatu saat ditagih. Masuknya berbagai investor ke dalam negeri dari luar negeri atau sering diistilahkan FDI. Ya, FDI. Alright. Apa giving? Ini apa? Lah ya. Ya pokoknya kayak gue lah. Benda bingi ya. FDI. Lawannya FDI gue DDI. Ya direct tingkatannya dene. Foreign direct investment. Domestic direct investment. Investasi berasal dari luar negeri, investasi berasal dari dalam. Jika terlalu banyak orang yang memiliki aset negara Indonesia berasal dari luar, maka Indonesia akan kesulitan untuk mandiri. Seluruh kebijakannya akan didikte oleh negara luar. Oke, kurang pas. Walaupun siki sedang digalangkan FDI. Yang ora agi mengkanter isu pemerintah menggalangkan FDI ya, tapi istilahnya secara keuntungan sebenarnya jangka panjangnya ini akan merugikan jika kantong-kantong produksi dikuasai oleh pihak luar, karena mengkuang gerbong Indonesia sugih pada sugih kerep tuku lemah hari ngendi, ibaratnya gampang aneh. Terbukanya era pasar bebas saat ini rugi apa batik? Rugi ya? Rugi. Dengan berdirinya Shopee ya. Ya harus meracuni, maksudnya dengan berdirinya Shopee memang memacu Tokopedia dan Bukalapak. Tapi dari segi ekspansi Shopee itu didukung negara Cina secara powerful. Setiap ekspansi, ya kan ekspansi ekonomi Cina, baik dia wujudnya store ataupun yang lain, negara Cina akan membiayai. Satu, dua, dia akan meminta kebijakan ke dalam negara tersebut untuk mempermudah supaya aplikasi ini mudah. Sementara kadang-kadang aplikasi Indonesia sendiri kembang kempis karena tidak didukung secara powerful oleh pemerintah Indonesia. Jadi secara era pasar bebas, jika harus dikaitkan dengan
era pandemi jadi kurang menguntungkan. Meningkatnya sistem pekerjaan di sektor digital. Bisa ya? Meningkatnya sistem pekerjaan. Sing masalah ki ya. Sing di pokok permasalahannya sistem pekerjaannya. Mungkin sistem digital itu akan menyebabkan banyaknya pengangguran. Dilihat dari penganggurannya. Tetapi sing disoroti nangkene sistem pekerjaannya. Yang murah menyoroti jumlah yang bekerja di sektor digital, karena nanti akan beberapa sektor itu akan hilang ke depannya. Masuknya berbagai pemikiran dari belahan dunia mewarnai nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia yang kurang tepat ya, karena nilai-nilainya jika tidak disaring maka kita akan ikut serta rame-rame melu-melu. Jenengan paham ora? Kayak nyong sedurunge adoh ya. Nyong wanti-wanti areng anake jenengan ya. Temenan ya serius. Film Marvel dan sejenisnya, Marvel Cinematic Universe karo DC Cinematic Universe percabangannya, contoh percabangan Marvel itu bangsane Superman. Bukan, karena ceking kok yang jenengan takon bocah mesti bangsane kae bulat sejenisnya. Itu sebenarnya penggalangan sebuah asas atau sistem nilai animisme. Tidak memiliki kepercayaan ya, terus dan lebih mengarah ke ini, ke sistem ini juga. Ini bahaya. Ada dua nilai yang diusung, paganisme dan animisme. Pagan itu banyaknya yang disembah, dipercayai. Paganisme, kaum paganisme. Bukan, ke paganisme. Contohnya mengkonang Marvel suatu saat akan bara ke sana. Ke mumpung urung kaduan jenengan harus diawasi, bukannya melarangnya tapi harus dijelaskan. Karena banyak sekali beberapa hari terakhir, bukannya yang pengamat Marvel bukan, tapi maksudnya beberapa teori yang diterangkan di sana itu mengkanter kepercayaan panjenengan. Jadi beberapa hal berbahaya sekali. Nek bocah gue melu nang kono, mengko dadi mikir-mikir, oh kayak ya. Berbahaya ya. Jadi jenengan kapan-kapan harus tahu. Tapi angger ora ngerti dasarnya mengko ya moga-moga ora bocah ora kesasar. Dalam sinematik ini mereka tidak memiliki asas kepercayaan. Jadi animisme cenderung untuk ateis. Dan film gue terkenal di Indonesia ya, birang-birang banget. Nomor 15. Bukannya melarang nonton ya, tapi dicermati. Popularitas media sosial semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nyata ya, nyatanya akan menjoget teng TikTok. Media sosial ini menjadi sebuah sarana yang mempermudah untuk berbagi dan menulis konten. Jejaring sosial tersebut menjadi tempat aktivitas pengguna. Hal ini tentu saja membuat pengguna merasa mempunyai dunia baru. Merasa punya dunia baru. Dunia yang berbeda dari rumahnya. Yang biasa disebut dunia maya. Pokoknya tampil nang dunia maya kayak ngapa, nang dunia asli kayak ngapa ya. Ya,
Media sosial tersebut misalnya YouTube dan Instagram. Sikap yang tepat menghadapi permasalahan tersebut, menghadapi permasalahan ya, kasusnya bukan tantangan. Jadi dalam konteks ABCD ada yang tantangan, ada yang permasalahan. Selektif memilih konten, permasalahan apa tantangan? Permasalahan apa tantangan? Tantangan. Selektif memilih konten tantangan. Permasalahan. Iya, kenapa jadi masalah selektif memilih konten? Karena jenengan perlu basic, perlu dasar. Konten dia sesuai karo nyung, konten dia ora sesuai karo nyung. Dasarnya apa? Contoh, film Planet Apple. Ini film ya. Film yang menggambarkan suatu ketika bahwa bumi ya hanya ditinggali manusia yang sudah manut kepada monyet. Monyetnya jadi bisa ngomong, monyetnya pinter, menungsanya kubluk. Kisah terakhir Planet Apple. Dan jika anak digambarkan ke situ, berarti pernah kiamat pak. Anaknya ngemben iya terus. Bisa ngomong bahwa dunia Hollywood itu dunia yang tidak akan memiliki akhir. Mereka selalu mencanangkan terus, tidak ada pernah ada kiamat. Walaupun ada tulisan 2012 begitu ya, film ya. Ini juga bukan tidak berakhir, tidak memiliki akhir. Memang kepercayaannya animisme. Jadi percuma nonton jenengan di ngajibna pirang tahun terus kadang nonton ya selektif lah ya, tidak dilarang nonton tapi turun selektif. Kadang nilai-nilai ini masuk secara tidak sadar hanya gara-gara nonton film. Angel banget ya, angel maksudnya ini adalah nilai-nilai yang masuk secara tidak sadar. Panjenengan kok angel boleh ngilangi? Serius ke? Ini ya contoh maning. Ya sing jenengan kadang melu nyonto ya. Versi dia ya. Ini ya. Versi dia. Mahabharata jenisnya. Mengko anak yang jenengan ke kesengsem maring dewa repot. Racun itu susah dihilangkan. Ya, racunnya susah. Oke, bocah lo makai banget sing. Racunnya angel. Proses penghilangannya, maka harus selektif. Jadi jenengan selektif, mumpung jenengan anak yang jenengan aja cilik, anak yang jenengan aja cilik, sing dua anak cilik, engko aja terlalu gampang nontoni sing kira-kiranya jenengan kok angel mengkanter ketika dia bertanya. Kreatif membuat konten kita tantangan. Cepat menyerap informasi tantangan. Menambah literasi ideologi tantangan. Cepat membaur ke tantangan. Kita susah.